Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, di Republik ini beberapa saat belakangan kita disuguhi dengan setidaknya 3 drama terkait dengan sikap pejabat. Saya memberinya tiga grade ya, 3 grade. Grade yang pertama adalah Pak Sudewo, Bupati Pati yang mengaku keseleo lidah, kemudian telat meminta maaf sampai akhirnya menimbulkan kebingaran di Kabupaten Pati. Kemudian adalah Dirut BUMN Agrinas Pangan Nusantara yang juga melakukan kesalahan dan karena tidak sesuai dengan target mungkin ya. Itu kemudian memohon maaf sambil mengundurkan diri. Dan yang lebih menggigirkan adalah saudara kita Nusron Wahid sebagai Menteri Pertanahan setelah kebijakan terkait dengan Satgas yang kemudian menimbulkan keributan, keresahan dari masyarakat adat, masyarakat luas, terutama di kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ini terlihat semalam memberikan dukungan donasi kepada kegiatan Jatma pimpinan Lutfi bin Yahya. Dan saya tidak akan membahas yang dua tadi, saya fokus yang terkait dengan Jatma. Apa kaitan Nusron Wahid dengan Mbak Alawi dan apa kesalahan dia sehingga dia harus meminta maaf. Kita simak kronologinya dari video ini supaya tidak ada salah paham atau pemahaman yang salah. Kita lihat, simak dengan cermat. Butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan, tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. A few moments later. Saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pemirsa sekalian, kita sudah saksikan bagaimana awal dan sampai permohonan maaf. Nanti kita akan analisis apakah ini ada kaitannya dengan, bagaimana kaitannya dengan Mbak Alawi. Ya.
Tapi sebelum itu saya ingin memberikan menyepil sedikit dari hasil investigasi saya terkait dengan permasalahan ini, karena sekali lagi permasalahan tanah ini dengan satgasnya itu sampai memunculkan apa yang disebut dengan One Piece itu, menambah kuat berkibar dan secara lebay, kemudian juga oleh beberapa oknum aparat ini dilakukan aksi represif yang sekali lagi One Piece ini merupakan simbol dari masyarakat perlawanan atas ketidakadilan dan dalam tanda kutip penindasan, dan tanda kutip juga mereka mungkin ya, menurut pemahaman saya dan penangkapan saya, mereka itu merasa dianaktirikan di negara ini, di atas bumi pertiwi mereka sendiri. Dan ini memunculkan simbol-simbol seperti tadi One Piece yang kemudian dilarang dalam bentuk bendera, gambar, apapun itu. Di tengah-tengah banyak sekali permasalahan yang belum selesai di tanah air kita. Teman-teman sekalian, hukum agraria di Indonesia ini berlandaskan kepada Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA atau UPA ya, nomor 5 tahun 1960 dan peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010. Kemudian diperbaharui menjadi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Nah, di sini mulai permasalahan nanti ya. Nah, dalam peta hukum agraria, jenis hak atas tanah ini memiliki hierarkis, memiliki susunan urutan ya, dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Pertama, ada namanya hak milik atau HM. Ini hak turun-temurun, hak yang paling kuat dan terpenuh atau hak penuh. Pasal 20 Undang-Undang Pendayagunaan Agraria. Selain hak milik tadi, itu juga ada hak guna usaha, HGU, hak guna usaha. Hak mengusahakan tanah negara untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan jangka waktu tertentu. Jadi hanya hak guna. Berarti ini bisa menggunakan tanah siapapun, ya termasuk tanah negara tentunya, tanah ulayat, tentu dengan mekanisme yang sesuai dengan pemilik dan peruntukan. Perizinan dan sebagainya itu disesuaikan. Kemudian selain hak milik, hak guna usaha atau HGU juga ada hak guna bangunan, ya HGB berarti. Hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara dan atau tanah hak pengelolaan. Jangka waktunya tertentu, biayanya tertentu, izinnya juga sudah bisa tertentu juga gitu ya. Beda dengan HM, HGU, HGB, hak guna bangunan. Terakhir hak pakai. Hak ini menggunakan tanah untuk tujuan tertentu dalam waktu yang terbatas. Waktunya juga tertentu. Nah, polemik yang muncul dari kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini adanya kebijakan penertiban tanah terlantar. Ini nanti akan merambah ke tanah rakyat. Padahal secara hukum sasaran utamanya itu adalah tanah dengan HGU, hak guna usaha, atau hak guna bangunan yang tidak dimanfaatkan sesuai rencana usaha sebelumnya. Sekali lagi, sasaran penertiban tanah terlantar ini adalah tanah HGU dan hak guna bangunan. Ya berarti bukan hak milik. Nah, kemudian pernyataan Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid, skip dulu. Gini teman-teman. Saya kenal Mas Nusron. Dia orangnya emang nggak bisa guyon. Ya, nyengiti lah, nggak bisa guyon, galak. Kalau ngomong guyonnya aja itu tadi yang dilihat itu mencicil, mencucu, ya begitu orangnya gitu loh. Nggak, karena mungkin masyarakat ada yang nggak percaya, masa bercanda kok ini serius gitu ya. Jadi begitu orangnya, gimana lagi? Jadi emang bawaannya begitu, bawaannya gitu. Jadi memang gimana ya? Ya adanya begitu gitu loh. Nah, pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini, Mas Nusron ini tentang pemanfaatan tanah terlantar menuai pro kontra.
karena disalahpahami sebagai rencana mengambil tanah rakyat. Dalam klarifikasinya kemudian setelah mengikuti acara di Istiqlal ya, yaitu ternyata Nusron ini menegaskan mengoptimalkan lahan berstatus HGU dan HGB. Tolong digarisbawahi, HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar namun terbengkalai. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk reforma agraria. Optimalisasi lah. Ketahanan pangan, perumahan rakyat, dan FASUM atau fasilitas umum. Yang kedua, bahwa kebijakan ini, penertiban tadi itu tidak menyasar ke tanah rakyat, baik itu tanah sawah, pekarangan, dan atau tanah waris dengan sertifikat garis bawah hak milik. Ini tidak termasuk sasaran, hak milik tidak termasuk sasaran. Ya, ini ketentuannya begitu di pusat. Ya, nanti masalah di daerah seperti apa, ada pejabat bupati, kemudian camat, lurah, RT, RW, kadus, RT yang bermain, Allah alam. Tapi aturan pemerintah gitu, yang disasar HGU dan HGB bukan tanah hak milik yang tadi itu, beberapa kategori kepemilikan. Dan landasan hukumnya apa? Yaitu tadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pendayagunaan Agraria, kemudian UUPA, ya, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Nah, kriteria tanah terlantar seperti apa? Tidak diusahakan, tidak ada nganggur lah tanah itu, tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan untuk sesuai peruntukan selama 2 tahun turut-turut, berarti HGU dan HGB loh ya. Nah, kalau Anda punya tanah pribadi, hak milik, ya sudah gitu loh. Mau diapakan saja selama tidak mengganggu kepentingan umum, terserah Anda. Tapi tidak kalau statusnya HGU dan HGB. Kemudian, bagaimana proses penetapannya bagaimana? Ya melibatkan evaluasi berjenjang, sehingga 587 hari dan verifikasi panitia C, dalam arti BPN dan Pemda. Jadi, kalau Anda bukan pemilik HGU dan HGB, sebenarnya nggak usah khawatir. Yang harus khawatir itu tuh, para bohir-bohir, mafia tanah, mafia perkebunan. Sebetulnya sekali lagi ini dilakukan dalam rangka prinsip kehati-hatian negara, mengambil alih hanya jika terbukti sengaja menelantarkan tanah, terutama PT-PT besar tuh ya. Jadi sebetulnya dirugikan itu para cukong-cukong itu atau para pengusaha-pengusaha pengusaha besar yang menggunakan HGU HGB tapi menelantarkan tanahnya, atau HGU HGB tadi dijual ini ke masyarakat. Ada kan kasus itu banyak kan? Nah, jadi secara ringkas polemik ini sebetulnya dengan permintaan Mas Nusron yang ya begitulah ya, itu ya sudah selesai. Seharusnya sudah selesai. Tidak harus, menurut saya ya, apakah harus mengundurkan diri seperti di rutnya Agrinas ya terserah lah ya. Tapi ya saya kira sudah selesai. Prinsipnya baik. Ya. Saya yakin rakyat nanti akan banyak terbantu dengan adanya upaya ini. Jadi tanah itu bisa merata, karena memang berdasarkan riset tanah di Indonesia ini hanya dimiliki oleh segelintir orang, begitu ya. Hanya dimiliki dan ini berbahaya. Tapi kok bisa apes gitu ya? Bukankah semalam baru baiat? Nah, maka catatan saya adalah aja perek kebo gupak. Seharusnya para muhibin itu jangan dekat-dekat dengan mereka itu, orang-orang Ba'alawi itu. Banda Ka'la ini dengan Bumi Pertiwi, apalagi sudah dekat dengan mereka ngurusi Bumi Pertiwi lagi. Dan ini yang baru peringatan ya, katakanlah ini kartu kuning 1. Ya, jangan sampai karena kedekat, lihat aja Bahar Smith, lihat saja Rizik Syihab, kalau ngomong kan cemplang-cemplong itu kayak nggak ada rem, nggak lihat siapa yang dihadapi, nggak tahu dirinya siapa dan di mana, nggak tahu kalau misal pejabat pemerintah seperti misalnya, mohon maaf, Bupati Pati, kemudian siapa lagi itu, nggak tahu kalau jabatan itu amanah gitu loh, nggak sadar kalau jabatan itu amanah, sehingga semau sendiri, ya akhirnya semesta akan berbicara begitu. Maka harapan saya dari peristiwa ini, satu ya jangan dekat orang-orang begitu, orang bermasalah itu. Ya, nekolim itu. Tapi prinsipnya saya sangat setuju ya dengan
proses-proses pemerintah ini, dan saya kira kita rakyat juga ya patut mendukung dengan memberikan informasi kepada pemerintah, bersikap proaktif gitu loh. Di sisi lain ya kita memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, tapi kedekatan kita dengan kalangan Balawi itu yakin akan mempengaruhi orang. Kok dekat-dekat dengan mereka hidupnya akan susah. Jangankan dekat-dekat, bersikap diam dengan permasalahan yang terjadi, masalah nasab ini, diam saja itu akan ada konsekuensinya. Ini bukan hukuman ataupun ganjaran, tapi konsekuensi dari Bumi Pertiwi. Ini yang harus kita pahami, tapi kita juga harus adil. Mana yang memang tetap bersama-sama kita harus perjuangkan, mana yang memang ini masalah harus diselesaikan, mana yang harus direhabilitasi. Saya kira itu tanggapan dari teman-teman sangat saya tunggu terkait dengan Mas Nusron Wahid ini yang baru belum ada 1 hari 1 malam, baru tadi malam gabung di Istiqlal memberikan donasi bersama dengan yang lainnya ya, tahanan pangan, migran, itu ya, sudah terjadi seperti ini siang. Maka teman-teman yang lain hati-hatilah ya. Ya bukannya apa ya, ya itu tadi aja perek kebo kupak. Jangan dekat dengan kerbau yang kotor, pasti Anda nanti akan ikut kotor, kesampluk, kena bandakala, kena kualat kepada Bumi Pertiwi ini. Saya kira itu tetap lanjutkan untuk rehabilitasi Bumi Pertiwi ini, karena bagaimana saya yakin pemerintah dengan aturannya itu punya niat sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar pasal 33 butir ke-3 tadi itu. Nah itu sambil kita tetap mengawasi dan tetap bersuara mengkritisi kebijakan pejabat-pejabat dan bahkan kita sendiri sebagai rakyat yang jika keterlaluan ya, termasuk itu tadi itu bukan rakyat, bukan bangsa Indonesia yang bukan bangsa tapi keterlaluan di Bumi Pertiwi ini. Demikian dari saya akhiri. Silahkan menanggapi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.